Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang peran umat Islam pada masa kemerdekaan. Yang pertama, masa penjajahan. 1. Masa penjajahan. Pada masa penjajahan, umat Islam menghadapi berbagai corak kekuatan Barat. Perlawanan terhadap kekuatan Barat tersebut berlangsung dalam 4 fase, yaitu A. Fase persaingan dagang. Contoh perlawanan pada fase ini ialah 1. Kerajaan Islam Demak melawan Portugis di Malaka. 2. Sultan Khairuddin dan Sultan Baabullah melawan Portugis di Ternate. 3. Kerajaan Tidore melawan Spanyol. 4. Kesultanan Aceh melawan Portugis di Malaka. 5. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa dan Talo melawan VOC. B. Fase penetrasi dan agresi. Contoh perlawanan pada fase ini ialah 1. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram menyerbu Batavia. 2. Sultan Agung Tirtayasa dari Banten melawan VOC. C. Fase perluasan jajahan. Contoh perlawanan pada fase ini ialah 1. Perang Diponegoro. 2. Perang Padari. 3. Perang Banjar. D. Fase penindasan. Contoh perlawanan pada fase ini ialah pemberontakan para petani yang dipimpin ulama di Cilegon yang dikenal dengan Geger Cilegon dan pemberontakan Haji Mustafa. Yang kedua, masa perang kemerdekaan. Masa perang kemerdekaan. A. Peranan umat Islam. Penjajahan semakin kejam, bangsa Indonesia tertindas yang membuat kaum muslimin semangat tauhid dan keyakinan terhadap ajaran agama bangkit menentang penjajah. Dengan sebuah pepatah, cinta tanah air dan bangsa adalah sebagian dari iman. Tokoh-tokoh kaum muslimin. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan H.O.S. Cokro Aminoto dari Jawa. 2. Teuku Umar, Teuku Cikditiro, Cut Nyadin, Cut Mutia, dan Panglima Polim dari Aceh. 3. Imam Bonjol dari Sumatera Barat. 4. Sultan Mahmud Badarudin dari Palembang. 5. Raden Intan dari Lampung. 6. Pangeran Antasari dari Kalimantan. 7. Sultan Hasanuddin dari Sulawesi. B. Peranan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah dan pengembangan masyarakat muslim di Indonesia. C. Peranan organisasi Islam. Organisasi yang muncul untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan seperti 1. Syarikat Dagang Islam didirikan di Lawean, Solo tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi. Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam atau SI atas prakarsa H.O.S. Cokro Aminoto. 2. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. 3. Sumatera Tawalib dipelopori oleh Dr. H.A. Karim Amrullah dan Dr. Abdullah Ahmad. Didirikan pada tahun 1915. 4. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 yang dilatar belakangi oleh keadaan umat Islam yang tertindas. Yang ketiga, masa pembangunan. 3. Masa pembangunan. Peran umat Islam dalam bidang pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi Islam, lembaga pendidikan Islam, dan umat Islam pada umumnya. A. Peran pemerintah dalam pengembangan Islam. Dengan munculnya beberapa kebijakan mengenai pembinaan kehidupan keberagamaan. Pertama, kebijakan untuk membentuk Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 yang merupakan realisasi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan keberagamaan, Kepres nomor 44/45 tahun 1974, Kepres nomor 30 tahun 1978, struktur Departemen Agama dan Menteri Agama, Sekretaris Jenderal dan Inspektoral Jenderal. 2. Kebijakan untuk mendirikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tanggal 26 Juli 1975 yang dilatar belakangi oleh kuatnya pengaruh ulama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dibentuklah wadah bagi ulama yang fungsinya memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam. Kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan memelihara kerukunan antar umat beragama, mewakili umat Islam dalam konsultasi
antar umat beragama, menjadi penghubung antara ulama dan umara. Ketiga, kebijakan untuk mengadakan MTQ pada tahun 1962 dibentuk LPTQ pada waktu MTQ pertama di Makassar. Keempat, kebijakan untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kebijakan untuk memberlakukan secara yuridis formal sebagai hukum Islam. B. Peran organisasi Islam dan pembangunan. Organisasi Islam memiliki beberapa peran yang amat penting. Pertama, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka meningkatkan taraf hidup bangsa dalam mencapai tujuan membentuk ortom-ortom yang gerak dan tujuannya sama. Kedua, Nahdlatul Ulama. Tujuannya adalah memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut mazhab 4, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. 3. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DII) yang didirikan tanggal 26 Februari 1967 yang bertujuan mendorong, memperbaiki, dan mengembangkan dakwah Islam Indonesia dengan dasar takwa dan keridhaan Allah dalam menjalankan kegiatannya, menjalin hubungan Islam dengan beberapa organisasi Islam internasional. 4. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah bagi para cendekiawan Muslim Indonesia yang mempunyai komitmen pada nilai-nilai keislaman tanpa melihat aliran, warna politik, kelompok masyarakat. Didirikan tanggal 7 Desember 1990 di Malang, Jawa Timur. C. Peran lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan yang memiliki ciri khas Islam antara lain pondok pesantren, madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi Islam. Yang D. Peran umat Islam dalam bidang budaya. Umat Islam juga mempunyai peran penting dalam pengembangan kebudayaan, antara lain seni arsitektur terlihat pada bangunan masjid yang merupakan tempat ibadah atau pusat kegiatan umat Islam dan terlihat pada beberapa komponen seperti kubah, menara, beduk, serta hiasan yang terpasang di tiang masjid. Peringatan Hari Besar Islam atau PHBI merupakan budaya yang baik dan beberapa media dakwah yang cukup efektif. Ketiga, seni kaligrafi, penulisan huruf Arab yang indah sebagai dekorasi atau catatan sejarah juga bisa berfungsi sebagai simbol keislaman di seluruh masyarakat Muslim Indonesia. Yang keempat, bahasa yang dipakai dalam bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, ikhtisar. Yang terakhir, masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara yaitu Arab atau Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Jalur selatan yaitu Arab atau Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka dan Indonesia. Secara garis besar, penyebaran Islam di Indonesia berlangsung melalui dua cara, yaitu perdagangan dan pernikahan. Yang pertama, perdagangan. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Pada masa itu, para pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak, sehingga pada akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut Pekojan.
Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat atau penduduk asli seraya menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Kedua, perkawinan. Pada pedagang Islam yang datang ke Indonesia, banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dan komunitas kecil sehingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.